Salam, salam damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bersama Alef Tao akan membahas Allah Tritunggal Maha Kudus dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Kebanyakan pemberita Injil tidak belajar memahami firman Tuhan mengenai hal-hal yang bersifat pengajaran atau doktrin di dalam keseluruhan Alkitab. Salah satu doktrin yang paling esensial adalah Allah Tritunggal dan tema-tema penting lainnya. Dan rata-rata mereka tidak suka berkhotbah atau berceramah dengan pengajaran atau doktrin, tetapi lebih suka berbicara atau berkhotbah dengan bahasa moral, bahasa kebudayaan, bahasa sopan santun, bahasa motivator, atau yang saya sebut bahasa sosial humanis. Itu yang paling digemari karena tidak butuh belajar capek-capek. Hanya muter-muter lidah saja membuat para pendengar senang karena sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu kebutuhan jasmani jemaat. Bahasa-bahasa di atas ini membuat jemaat terbuai, merasa aman, dan sama seperti katak yang berada di dalam tempurung. Mau lompat keluar, tidak bisa. Hamba Tuhan semacam ini adalah hamba Tuhan yang malas belajar. Keinginannya hanya mengumpulkan pundi-pundi untuk mencapai tujuan popularitasnya. Sehingga ia lebih memilih bahasa moralitas, kebudayaan, sopan santun, motivator, disisipi dengan nama Tuhan dan Roh Kudus untuk memperdaya jemaat dengan statement yang hebat bahwa bicaranya mengalir dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi sebetulnya mereka sedang berbohong tentang Tuhan dan meninabobohkan umat. Pendeta-pendeta seperti ini, ketika mendengar khotbah dengan pengajaran atau doktrin secara biblikal, maka mereka tidak suka atau mereka takut. Mengapa demikian? Karena mereka takut ketahuan kebodohannya dan penyesatannya, sehingga mereka tidak akan memberi kesempatan kepada pengkhotbah yang berbicara tentang pengajaran, karena takut jemaat menilai mereka sesat. Mereka bukan memimpin jemaat ke air yang tenang dan jernih, tetapi ke air yang kotor dan berputar deras. Mereka bukan memimpin jemaat ke padang rumput yang hijau, melainkan ke sampah yang bau busuk. Hal ini menyebabkan kebanyakan jemaat tidak dapat mengerti hakikat Allah Tritunggal dan karya-karyanya sebagai dasar iman. Dalam teks Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, saya akan menjelaskan tentang Allah Tritunggal Maha Kudus karena diselewengkan oleh pengajar-pengajar sesat, menggantikan dengan doktrin Oneness dan Dwi Tunggal, dan berbagai doktrin Tritunggal yang menyesatkan. Dalam Kejadian 1 ayat 1, saya berikan judul Keesaan Allah Tritunggal yang Majestik. Mari kita membaca ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam bahasa Ibrani, Bereshit bara Elohim, et hasamayim we et haares. Dalam Septuaginta Yunani, en arche epiesen hotheos ton uranon kaiten gen. Lalu diterjemahkan dalam bahasa Inggris, KJV, in the beginning God created the heaven and the earth. Nah, saya akan mengoreksi akan terjemahan pada mulanya oleh Lai. Kalau melihat Kejadian 1 ayat 1, maka saya akan mengoreksi terjemahan dalam bahasa Indonesia yang dilihat dari perspektif Allah Tritunggal Maha Kudus karena bertentangan dengan ilmu tafsir.
Kata Bereshit dalam bahasa Ibrani dan Septuaginta NRK tanpa menggunakan artikel. Sedangkan dalam bahasa terjemahan Inggris dan Indonesia memakai artikel. Bahasa Inggris memakai artikel the, dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan pada. Maka frase pada mulanya justru tidak memberi dukungan kepada kekekalan Allah Tritunggal. Jadi seharusnya Bereshit diterjemahkan awal mula, in a beginning, atau kekekalan. Jadi kata Bereshit itu bisa berarti awal mula atau kekekalan. Kedua kata arti inilah yang memberi dukungan kepada kekekalan Allah Tritunggal. Jika diterjemahkan pada mulanya, maka mengaburkan nilai makna dan eksistensi kekekalan Elohim. Mengapa kabur? Karena seolah-olah Elohim itu berada dalam waktu atau ciptaan, padahal dia belum mencipta, sehingga bisa saja orang menduga jangan-jangan ini Elohim buatan manusia atau ide manusia. Nah, untuk menghindari dugaan itu, maka kita harus memahaminya dengan tepat dan benar sesuai dengan maksud arti kata tersebut. Kata Bereshit dan kata bara, kedua kata ini sebagai kata kunci mengenal Allah Tritunggal. Seseorang bisa mengenal Allah itu Tritunggal jikalau Allah itu Bereshit dan bara. Kata Bereshit menggambarkan Allah yang kekal melampaui waktu. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dan kata bara menggambarkan Allah yang mencipta, memasuki waktu, dan bisa hidup di dalam waktu. Ketika Allah yang jauh melampaui segala sesuatu, maka ia tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Sehingga manusia juga tidak bisa mengenal Allah itu Tritunggal. Namun karena Allah itu bara, mencipta, ia datang dekat dengan ciptaannya dengan cara menyingkapkan dirinya supaya bisa dikenal. Ia menyingkapkan diri dalam bentuk pribadi yang jamak, yang dilihat dan dipahami oleh pikiran Musa. Dan Musa menuliskannya dengan gramatikal, bahasa Ibrani yang tepat dan benar. Kata Bereshit menyatakan kekekalan Allah yang tak berhingga, yang tidak bisa dipikirkan oleh pikiran manusia. Karena pikiran manusia ditawan dalam waktu dan pikiran manusia memang terbatas. Itulah sebabnya pikiran manusia tidak mampu menangkap Allah yang majestik yang adalah Tritunggal. Maka Allah mulai mencipta dan memasuki waktu dengan menyingkapkan diri dalam waktu agar dipahami atau ditangkap oleh pikiran manusia yang melalui Musa, sehingga ia menulis ketiga ayat ini sebagai puncak dari segala sesuatu tentang diri Allah. Kata Bereshit dan bara tidak bisa dipisahkan karena menjelaskan tentang kekekalan Allah di luar waktu dan telah datang menciptakan langit dan bumi, mengawali waktu dan memasuki waktu. Ketika kata ini menunjukkan Allah yang kekal yang tidak terpahami oleh pikiran manusia, telah memasuki waktu dengan menyatakan diri berulang kali berteofani atau menampakkan diri dalam rupa manusia dalam waktu. Dan ia membuka misteri dirinya kepada Musa secara langsung dan membuka pikiran Musa menulis sesuai gramatikal bahasa Ibrani bahwa dirinya adalah Tritunggal. Karena Allah itu Bereshit, maka pertama tidak ada makhluk yang mendahuluinya. Kedua, dia adalah causa prima. Dia ada dengan sendirinya tanpa disebabkan. Dia adalah penyebab segala sesuatu ada. Karena Allah adalah bara, pencipta. Pertama, dia adalah creatio ex nihilo, mencipta dari tidak ada menjadi ada. Bara.
Kedua, ia bisa memasuki waktu dan menopang alam semesta yang diciptakannya. Ketika dia memperkenalkan dirinya dan mempunyai nama diri dalam waktu dengan bahasa manusia. Keempat, dia menampakkan dirinya berteofani dan berbicara kepada para nabi. Oleh karena itu, dengan Allah menciptakan bara, langit dan bumi termasuk waktu, maka dirinya menyejarah dan bisa dikenal. Maka dari kata Bereshit dan bara, kita mulai mengenal bahwa Allah lah yang memulai sejarah. Kata Bereshit menyingkapkan diri Allah sebagai Allah yang majestik, absolut, yang tidak bisa diselami oleh pikiran manusia. Dan kata bara menyingkapkan tentang kejamakan pribadi Allah yang ekselen, berada dalam Elohim yang majestik. Sekarang kita mengkaji tentang kata Allah dalam bahasa Ibrani, Elohim. Kata Elohim, gramatikalnya itu kata benda umum maskulin jamak absolut. Jadi kata Elohim itu bentuknya jamak. Dari gramatikal Elohim yang jamak ini, kita tidak perlu ragu mengatakan bahwa Elohim itu benar-benar jamak. Kejamakannya ini dilihat dari dua hal yang tidak terlepas dengan kata Bereshit dan bara. Pertama, kejamakan bersifat majestik yang menunjuk kepada keilahian, kekuasaan, keagungan, kemuliaan, kebesaran yang universal absolut. Kedua, kejamakan pribadi menunjukkan bahwa di dalam diri Elohim itu ada 3 pribadi. Sebab jika pribadinya itu tidak jamak, maka cukup saja ia memakai bentuk tunggal, yaitu El atau Eloah. Dan bentuk tunggalnya tidak bisa menyatakan Allah itu majestik. Nah, kata benda Elohim bukan menunjukkan nama diri, melainkan sebutan majestik. Dan bentuk jamak bukan menunjukkan banyak Allah atau politisme, melainkan menyatakan majestik, keilahian, keagungan, atau kemuliaan, kuasa, kekuatan yang universal. Jadi bentuk absolut itu menegaskan bahwa hanya Allah menciptakan langit dan bumi secara mutlak. Maka Elohim dilihat pada penekanan sebagai majestik dan excellent. Dari bentuk jamaknya terdapat di dalamnya 3 pribadi yang disebut Tuhan Allah yang Esa. Sekali lagi, sebab jikalau pribadi Allah itu tunggal, maka tidak bisa disebut majestik. Dalam keagungan, kemuliaan, kekuasaan, kebesaran yang universal. Maka untuk menyatakan Allah itu majestik, terbukti memiliki pribadi yang jamak. Oleh karena itu, kata Elohim berbentuk jamak yang majestik berarti maha mulia, maha agung, maha kuasa, maha besar, yang universal. Sangat meyakinkan secara logis di dalam diri Elohim terdapat pribadi-pribadi yang jumlahnya lebih dari 1. Apabila jumlahnya 1 atau tunggal saja, maka tidak perlu disebut Elohim, melainkan ditulis El atau Eloah sebagai bentuk tunggalnya. Oleh karena itu, tidak perlu diragukan lagi bahwa ada 3 pribadi yang berperan dari awal mula, Bereshit, dan ketiga pribadi itu berperan dalam bara penciptaan alam semesta. Jadi melalui kata Bereshit dan bara menunjukkan bahwa Elohim itu disebut jamak majestik adalah tunggal dari kata bara yang subjeknya orang ketiga tunggal, pelaku pencipta. Dan melalui kata Elohim mengekspresikan dirinya berpribadi jamak, berada di dalam satu Elohim. Jadi bentuk gramatikal dari Elohim yang jamak dan diikuti kata kerja barah yang menggunakan bentuk orang ketiga tunggal membuktikan Elohim sebagai sang pelaku tindakan penciptaan adalah satu Elohim, memiliki 3 pribadi.
sebagai Allah yang esa adalah majestik dan excellent, bukan Allah yang banyak atau politisme. Dan akhirnya rahasia ini dibukakan di dalam Injil secara transparan oleh para rasul, bahwa di dalam Elohim terdapat 3 pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Sang Firman atau Putra, pribadi Roh Allah atau Roh Kudus, yang setara dalam keilahian, keagungan, kemuliaan, kuasa, kebesaran yang universal. Oleh karena itu saya tegaskan ulang lagi, untuk mengidentifikasi kata benda Elohim yang jamak, dilihat melalui kata kerja barah yang sebaiknya maskulin orang ketiga tunggal, menunjukkan bahwa kata benda jamak Elohim tidak mencerminkan politisme, tetapi menyatakan majestik atau keilahian, keagungan, kemuliaan, kuasa, kebesarannya yang universal di dalam Allah yang esa. Jadi ketika kata menciptakan bara dihubungkan dengan kata beresit, mengungkapkan gagasan penciptaan mutlak oleh Allah yang esa yang adalah Tritunggal. Oleh karena itu, untuk memahami tentang awal mulanya Ibrani beresit dan kata menciptakan bara, tidak bisa dilepaskan dengan Allah Tritunggal. Kedua kata ini menunjukkan kepemimpinan dan kerjasama Allah Tritunggal dalam kekuasaannya atas alam semesta. Ayat yang kedua, saya berikan judul Roh Allah berkuasa menghidupkan. Bunyi ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam bahasa Ibraninya, Wehares, Hayeta, Tohu, Wafohu. Wekosek alpene tehom weruah Elohim merekefet alpene hamayim. Dalam bahasa Inggris, KJV menerjemahkan, and the earth was without form, and void and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Di dalam ayat yang kedua ini, ada teori yang mencoba menyelewengkan kebenaran iman Kristen, yaitu teori sumber atau teori dokumenter yang memiliki 4 pandangan. Pertama Elohis, kedua Yahwes, ketiga Pris, keempat Deuteronomis. Teori ini ide dasarnya oleh Martin Knott, kemudian diperdalam atau diperluas oleh Julius Wellhausen dari Jerman. Teori ini menekankan bahwa para imam menulis kitab ini di pembuangan dengan mengcopy paste tulisan Babilonia kuno, yaitu dewa-dewa Baal di Babel Mesopotamia kuno, seperti dewa Enuma Elis dan lain-lain. Teori ini menyangkal Musa sebagai penulis asli kitab Taurat. Berdasarkan teori ini, sebagian penafsir meletakkan dasar penafsirannya dan menekankan di ayat 2 bahwa Ruach Elohim adalah angin. Kekuatan angin yang dapat memisahkan air dari darat dan menyebabkan kehidupan. Nah, sekarang kita merekonstruksi ulang dari teks asli bahasa Ibrani untuk membuktikan apakah Ruach Elohim adalah angin atau bukan. Kata Ruach Elohim atau Roh Allah. Apakah Ruach Elohim di sini adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal atau bukan? Atau Ruach Elohim di sini adalah angin atau bukan? Nah, untuk membuktikannya perlu pengidentifikasian dari bahasa asli dan teks yang lain di dalam Alkitab. Nah, Ruach Elohim di sini dipahami sebagai pribadi ilahi dari Allah Tritunggal. Mengapa demikian?
Karena ruah Elohim atau roh tidak terpisah dengan Elohim, melainkan satu disebut ruah Elohim. Ruah Elohim diikuti oleh kata kerja Ibrani haya yang merupakan akar kata dari nama diri Elohim. Dan di keseluruhan konteks Alkitab Perjanjian Lama, ruah Elohim itu diterjemahkan dengan ruah Elohim atau ruah Yahweh, Yehwa, ruah Yahweh, roh Tuhan. Jadi ada kata-kata yang menegaskan tentang roh Allah atau ruah Elohim itu menunjukkan bahwa ruah Elohim itu adalah pribadi, bukan angin. Nah, kita lihat, akan kita menemukannya di ayat yang kedua, itu bumi belum berbentuk dan kosong. Tohu wabohu. Nah, dikatakan di sini roh Allah melayang-layang. Ruah Elohim merakefet. Dalam bahasa Ibrani, merakefet. Nah, kata merakefet di sini ini kata yang keliru diterjemahkan dengan melayang-layang. Harusnya kata itu diterjemahkan menyerami atau menghidupkan, bergerak, naik turun di atas permukaan air, dan menghidupkan apa yang telah diciptakan. Jadi ruah Elohim melaksanakan perintah Allah untuk menata dan menghidupkan ciptaannya. Hal ini memberi pengertian bahwa roh atau ruah Elohim itu memiliki keilahian, inteligensi, kehendak, eksistensi, hidup dan punya kuasa. Jadi ruah Elohim di sini disebut pribadi karena dia datang dan memberi hidup dan menata ciptaan secara sempurna. Dengan demikian maka ruah Elohim adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, bukan angin. Angin tidak bisa memberi hidup kepada ciptaan. Alam tidak bisa, angin tidak bisa membuat bumi yang masih kosong belum berbentuk menjadi teratur dan berisi. Kecuali ruah Elohim atau roh Allah yang bisa melakukan hal itu. Oleh karena itu kita melihat kata melayang-layang, merakefet, bisa diterjemahkan mengerami atau menghidupkan. Jadi kata melayang-layang itu bukan dimaksudkan seperti burung camar terbang melayang-layang di atas air laut. Tetapi maksudnya roh Allah hadir sebagai pribadi yang mempunyai kuasa aktif dan tidak terikat pada ruang dan waktu atau terikat pada siapapun, melainkan melakukan sesuatu secara dinamis. Ruah Elohim itu hidup sehingga tidak dapat dibatasi dan dikuasai oleh apapun. Kuasanya menyatakan kehadirannya yang hidup dan mengatasi segala sesuatu atas segala sesuatu tunduk secara mutlak pada keilahiannya. Ruah Elohim adalah pribadi, maka ia mempunyai inteligensi, kuasa, kekuatan, sehingga ia menata segala sesuatu dengan teratur dan memberi kehidupan kepada segala yang telah diciptakan. Ruah Elohim inilah yang memberi hidup kepada seluruh ciptaan, sehingga jika Allah mengambil rohnya ini, dunia akan binasa. Nah, itulah tafsiran ayat yang kedua.
Yang ketiga, ayat yang ketiga, saya beri judul terang yang bereksistensi telah datang. Bunyi ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dalam ayat yang ketiga, bahasa Ibrani, Wayomer Elohim, Yehi or, Wayehi or. Septuaginta berbunyi, Kai ipen, Hoteos, Geneteto, Pos, Kai egeneto pos. NIV menerjemahkan, and God said, let there be light, and God said, let there be light, and there was light. Nah, mari kita mengkaji tentang Wayomer Elohim. Wayomer Elohim atau berfirmanlah Allah. Ya. Muncul pertanyaan, siapakah Wayomer Elohim? Dan siapakah yang selalu berfirman? Ya. Untuk mengetahui pribadi yang selalu berfirman, maka kita melihat bukti-bukti dari Alkitab itu sendiri. Berdasarkan tulisan para nabi dan para rasul, maka kita menemukan bahwa pribadi itu adalah sang dabar dalam bahasa Ibrani, atau membra dalam bahasa Aramik, itu Targum, terjemahan Targum, atau Logos dalam Septuaginta maupun dalam Perjanjian Baru Yunani. Dalam bahasa Arab kalimatullah, dan dalam bahasa Indonesia firman, ya. Firman. Dialah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang mengambil rupa menjadi manusia, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kejadian 1 ayat 3, terang yang sesungguhnya itu bukan diciptakan, melainkan terang itu dipanggil, maka ia datang. Sekarang kita mengidentifikasi pribadi kedua dari Allah Tritunggal, disebut sebagai terang, dalam pasal 1 ayat 3. Yehi or, jadilah terang. Dalam bahasa Inggris, let there be light. Yehi or, jadilah terang. Kata kerja Yehi dan kata benda terang atau or dalam bahasa Ibrani itu adalah bentuk kata kerja perintah. Jadi terang itu bukan diciptakan, tapi diperintahkan Allah untuk datang. Jadilah. Nah, di dalam rangkaian penciptaan Allah terhadap langit dan bumi, or di sini, ya, terang di sini tidak diciptakan dalam makna bara, ya. Sebab or itu sudah menjadi bagian dari Allah, atau dengan kata lain, Allah adalah terang. Maka pemahaman yang benar, jadilah, datanglah, itu adalah suatu perintah Allah terhadap terang untuk datang. Dan verba yang dipakai adalah yehi, yang berasal dari kata kerja dasar haya. Bentuk kalb imperfect, orang ketiga tunggal, maskulin tunggal. Maka kata kerja haya dan kata benda or atau terang adalah dua kata yang memiliki eksistensi, ada dan hidup. Dan identitas ini menunjuk kepada Wayomer Elohim, berfirmanlah Elohim. Mari kita melihat bukti-bukti itu terdapat di dalam
Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Tanpa firman itu segala sesuatu tidak bisa jadi dari yang telah diciptakan. 1 Timotius 6 ayat 16. Di dalam 1 Timotius ayat 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Mazmur 139 ayat 12. Sang pemazmur menulis bahwa maka kegelapan tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang, artinya Allah itu bersemayam di dalam terang. Allah adalah empunya terang. Nah, kita melihat lagi dalam Yohanes 1 ayat 4, 5, dan 9. Dalam Yohanes 1 ayat 4, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Lalu kita melihat Yohanes 8 ayat 17. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Ungkapan egoimi. Ya. Yesus berkata, akulah terang dunia. Egoimi, tophos, to kosmo. Akulah terang dunia. Kalimat ini secara lengkap dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, terang hidup. Nah, egoimi adalah ungkapan keilahian sebagai Allah ketika berinkarnasi menjadi manusia. Dan terang yang disematkan kepadanya bukanlah terang biasa, melainkan terang ilahi, yaitu sang terang keluar dari sang terang. Dan terang itu memiliki tujuan khusus hanya kepada manusia, yaitu untuk menguduskan manusia dan melindungi manusia dari kegelapan. Kegelapan adalah simbol daripada setan, kuasa kegelapan, dosa, maut, segala macam perbuatan jahat. Ya. Jadi, barang siapa percaya kepada dia, ya, maka dia memiliki hidup. Karena percaya kepada Yesus. Dan kegelapan tidak bisa menguasainya. Karena dia berada dalam terang bersama Yesus. Yesus adalah terang itu. Dan di ayat ke Yohanes 8 ayat 12, terang itu bukan sekedar cahaya, bukan cahaya, tetapi terang itu hidup, ya, mempunyai terang hidup. Secara lengkap, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya. Jadi terang itu menghidupkan manusia. Karena terang itulah pribadi, menunjuk kepada pribadi Yesus
yang memberi hidup, yang menghidupkan. Ya. Bersama Dia kegelapan tidak akan menguasai engkau. Jadi dari ayat 3 ini kita sudah merekonstruksi bagaimana kita memahami ayat itu, bahwa ayat itu menunjuk kepada pribadi kedua daripada Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, dalam Kejadian 1, ketika kita melihat keseluruhan dari ketiga ayat ini, ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, maka kata haya sinonim dengan kata Hawa, atau itu nama yang diberikan. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 3 itu, ketika jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, nama Hawa itu pemberian daripada Tuhan. Ya. Artinya hidup. Itulah sebabnya Hawa disebut sebagai ibu dari segala yang hidup. Bukan karena Hawa hebat, tetapi karena nama Tuhan itu. Nama Yahweh ada di dalam dia. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 3, kata Yehi dari bentuk dasar haya. Ya. Kata haya artinya ada, eksis, menjadi. Dan kata haya itu berasal dari kata klasik hawa, artinya hidup. Nah, dari pengamatan ketiga ayat ini telah terdeteksi nama diri Elohim yang berasal dari kata kerja haya dan hawa, yang mempergunakan subjek orang ketiga tunggal. Dan kedua kata ini sinonim sebagai bentukan dari akar kata Yahweh atau Yehua. Dengan demikian, kata Ibrani haya dan hawa adalah akar kata dari nama diri Elohim, adalah Yahweh. Nama ini diberikan Tuhan kepada Hawa sebagai nama diri, sehingga Hawa artinya ibu dari segala yang hidup. Dan Tuhan menubuatkan kepada Adam dan Hawa mengenai keturunan perempuan yang akan lahir ke dalam dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ketiga pribadi ini memakai satu nama diri, yaitu Yahweh atau Tuhan, dan satu sebutan Elohim atau Allah. Dari ketiga ayat ini mempergunakan orang ketiga tunggal menunjukkan bahwa nama diri Elohim adalah Yahweh. Oleh karena itu telah teridentifikasi siapakah Allah yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah yang berfirman, bernubuat, dan menyatakan diri atau mewahyukan diri dan menggenapinya, yaitu Yahweh adalah Allah yang hidup sebagai pemelihara ciptaannya. Nah, ketika kita mengidentifikasi keberadaan Allah dalam mencipta, maka kita mengetahui bahwa di dalam Elohim itu terdapat tiga pribadi. Ketiga pribadi itu dalam mencipta sama-sama memakai kata kerja haya, orang ketiga tunggal, yang teridentifikasi sebagai akar kata dari Yahweh. Dengan demikian jelaslah hanya ada satu Allah atau satu Elohim, dan hanya ada satu Yahweh atau satu Tuhan. Jadi ketiga pribadi ini hanya memiliki satu nama diri, adalah Yahweh atau Tuhan. Dan ketiga pribadi ini berada dalam satu Allah atau Elohim, adalah Allah yang Esa. Maka tepatlah Shema Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Dengan demikian, untuk memahami Allah Tritunggal, jangan bertanya kepada para nabi palsu dan pendeta palsu, karena mereka tidak akan mengetahui hal ini. Bertanyalah kepada Musa dan para rasul. Kepada Musa karena ia berjumpa langsung dengan Allah dan melihat langsung pribadi Allah yang misteri itu. Dan Musa menuliskan ketiga pribadi ini
dengan gramatikal bahasa Ibrani yang tepat. Yang kedua, bertanya kepada para rasul karena merekalah yang berjumpa langsung dengan Tuhan dan diberi hak dan wewenang membuka rahasia wahyu tersebut, dan mereka menulis dengan gramatikal bahasa Yunani yang tepat. Jadi sekarang kita telah temukan bahwa nama diri Elohim adalah YHWH, adalah bentukan dari kata kerja Haya dan Hawa. Ini menunjukkan bahwa nama diri Allah, yaitu YHWH, bisa diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain di dunia. Sehubungan dengan ini, para tokoh Alkitab dan umat Perjanjian Lama melihat nama YHWH adalah nama diri Allah yang kudus dan suci, terdiri dari 4 huruf mati yang tidak boleh diucapkan. Ketika diucapkan digantikan dengan Adonai atau Hasem, sang nama. Tapi menurut saya secara pribadi, nama YHWH suci yang tidak boleh diucapkan, tetapi ada maksud Allah yang melampaui sesuatu di dalam dirinya sebagai majestik, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kuasa, Maha Besar, yang universal. Maka Yesus pun menyebutnya Hasem, sang nama, dalam Yohanes pasal 17. Dalam hal ini, YHWH bukan sekedar nama diri untuk suatu bangsa, melainkan Hasem atau sang nama untuk seluruh bumi. Dan juga penyebutan Hasem atau sang nama bukan hanya kepada satu pribadi, tetapi kepada 3 pribadi Tritunggal. Maka cocoklah dipanggil Hasem atau sang nama. Dari zaman para nabi sampai hari ini, nama YHWH adalah nama yang kudus dan suci, yang tidak boleh diucapkan. Ketika diucapkan diganti dengan Adonai. Mengapa YHWH diberi gelar Adonai? Ibrani, Kurios Yunani, Lord Inggris, Tuhan Indonesia. Kata-kata ini bermakna ganda, ilahi dan manusia. Jadi, mengapa YHWH diganti dengan gelar Adonai? Karena YHWH inilah yang selalu berteofani menyerupai manusia. Dan pada akhirnya, dialah yang menjelma menjadi manusia. Dialah Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja, di atas segala Raja. Ya. Mengapa YHWH diucapkan dengan Hasem atau sang nama? Karena pertama, namanya terbentuk dari kata kerja Haya dan Hawa. Maka nama ini bisa diterjemahkan. Ya, bisa diterjemahkan. Kedua, Hasem menunjukkan kepada kemajestikan Allah Tritunggal, yang kuasanya, kebesaran, keagungan yang bersifat universal. Ketiga, Hasem menyatakan bahwa YHWH bukan Allah suku atau milik satu bangsa, melainkan Allah atas alam semesta. Dia Hasem atau sang nama. Itulah sebabnya diterjemahkan ke segala bahasa nasional, seluruh dunia, bangsa, dan ke dalam seluruh bahasa suku, segala suku bangsa. Tujuannya supaya Allah itu bisa dicerna atau diterima dengan mudah oleh seluruh ekstensi manusia. Ya, tubuh, roh, dan jiwanya bisa mencerna nama Allah itu dalam bahasanya sendiri. Ya. Oleh karena itu, nama YHWH dalam bahasa Rote diterjemahkan dengan Lama Tuak. YHWH ingin namanya diterjemahkan, dipakai di dalam seluruh bahasa ibu di dunia karena gampang masuk ke dalam jiwa manusia. Ya. Oleh karena itu, barang siapa menyangkal Allah Tritunggal, ia pasti binasa. Karena Tritunggal bersifat perikoresis, artinya saling mendiami. Menyangkal salah satu oknum, maka menyangkal semuanya. Demikianlah engkau kehilangan nyawamu. Perhatikan di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ciptaan awal diberi hidup dan terang.
ketika engkau menyangkal salah satu pribadi, maka engkau tidak memiliki hidup yang kekal. Dan engkau tinggal di dalam kegelapan. Engkau tidak akan menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak Ibu like, share, subscribe untuk menantikan video yang berikutnya, materi-materi Tritunggal yang berikutnya. Karena saya berkonsisten untuk membahas khusus tentang Tritunggal dari Kejadian sampai Wahyu dalam beberapa puluh sesi supaya bisa dipahami oleh orang-orang Kristen, baik hamba-hamba Tuhan maupun jemaat, supaya dasar kita menjadi kuat. Terima kasih, Tuhan memberkati.